Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat walaupun kita masih tetap di pandemi, belajar dari rumah, dan tetap kalian menjaga kesehatan, terutama sering-sering cuci tangan, jangan lupa maskernya ya, jangan ketinggalan kalau kalian keluar walaupun kalian mau ke tetangga, dan juga hindari namanya kumpul-kumpul. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita rencanakan hari ini bisa tercapai, lancar kita lakukan ya, dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan hari ini adalah pertemuan yang keempat ya sama Ibu, dan kita ini sudah mendekati penilaian tengah semester. Mungkin di akhir minggu terakhir bulan September itu kita penilaian tengah semester ya, atau mid. Nah, tidak terasa ya anak-anak ya. Nah, pertemuan yang keempat buat Ibu ini kebetulan kebiasaannya kan jadwal itu jam pertama adalah PJOK ya. Ini ditukar prakarya di jam pertama. Pertemuan keempat di sini hanya Ibu mengulangi atau kembali mengulangi materi yang lalu, yaitu tentang contoh tahapan budidaya tanaman sayuran. Jadi hanya Ibu mau menjelaskan, lebih memperjelas tentang tugas yang pernah Ibu berikan dan mengenai penilaian keterampilan. Karena kita sudah masuk ke praktek, walaupun kita tidak secara tatap muka, tapi kalian melakukan kegiatan praktek di rumah saja. Nah, hanya Ibu melihat apa yang kalian buat, kalian kirim fotonya ya, artinya sebagai bukti bahwa kalian melakukan sesuatu di rumah. Nah, tapi itu Ibu minta tetap kalian sportif ya, artinya jangan hanya mengada-ngada ya. Apa yang kalian lakukan ya silakan ya, sesuai dengan permintaan soal yang Ibu berikan. Kalau tidak salah minggu yang lalu itu Ibu kirimkan tugas penilaian keterampilan ya, tentang budidaya tanaman sayuran. Di sini saya nggak menampilkan soalnya lagi anak, saya cuma masih ingat-ingat aja. Kemudian yaitu tentang perencanaan ya. Di sini Ibu menjelaskan tahapan budidaya tanaman sayuran itu ada 3, yaitu ada perencanaan, ada persiapan, dan ada pelaksanaan. Nah, kalau kita mau bertanam tentu kita membuat perencanaan dulu ya. Perencanaan itu merupakan pedoman, acuan untuk kita melakukan suatu kegiatan ya. Itu perencanaan. Jadi artinya kita berpatokan pada hasil apa yang kita buat dalam perencanaan tersebut. Nah, supaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan kalau kita sudah buat perencanaan. Kita bisa bekerja dengan tepat, efektif, dan efisien. Itu kita tujuannya membuat perencanaan kalau kita mau melakukan sesuatu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini petunjuk soal yang Ibu berikan kemarin kan. Jadi Ibu hanya mau mengulangi saja praktek tentang budidaya tanaman sayuran. Rancanglah kegiatan budidaya tanaman di pekarangan rumahmu. Ini dalam bentuk soalnya ya, petunjuknya. Kemudian pilihlah salah satu jenis sayuran yang umurnya tidak terlalu lama, artinya yang berumur pendek.
Kemudian buatlah jadwal kegiatan budaya. Selanjutnya siapkan bahan dan alat yang digunakan. Kemudian yang kelima, mulailah kegiatan budaya di tempat yang telah ditentukan. 6. Rawatlah tanaman dan amati setiap perkembangannya. Tulis setiap hasil pengamatan. Nah, di sini Ibu menampilkan salah satu contoh untuk format untuk mengisi hasil pengamatan kalau kalian mengamati tanamannya. Artinya melihat perkembangan tanaman tersebut. Itu hanya contoh saja ya. Tapi kalian bisa membuat cara yang lain. Kalau misalnya mengamati tidak hanya tinggi tanamannya saja, tapi kalian mau melihat mungkin hasilnya sudah berbuah, boleh. Namanya mengamati itu kan apa yang terjadi pada tanaman tersebut, itulah yang kalian catat. Itu yang disebut dengan mengamati. Di hari keberapa umur tanaman tersebut kalian amati, dicatat, ya, dibiasakan disiplin seperti itu. Kemudian yang ke-8, dokumentasikan setiap tahapan kegiatan. Nomor 9, buatlah laporan kegiatan budaya tanaman sayuran dari tahap perencanaan sampai akhir kegiatan budaya. Anak-anak, pada penilaian keterampilan 1, kemarin Ibu sudah kirim tugas Ibu kirimkan, yaitu sampai dengan persiapan ya. Nah, kalian di sini saya soalnya itu membuat rancangan, kemudian pilih salah satu jenis, itu hanya kalian centang-centang saja kan soalnya itu ya, yang Ibu minta itu hanya kalian centang apa yang kalian lakukan, dicentang iya, kalau tidak melakukan ya dicentang tidak, gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian poin yang kedua itu Ibu minta dibuat atau difoto alat yang kalian gunakan dan bahan yang kalian gunakan pada kegiatan penanaman tersebut. Nah, itu hanya masih itu tugas keterampilan itu bertahap ya anak-anak. Ibu nilai itu tahap pertama. Saya hanya mengambil sampai persiapan saja dulu. Paham ya? Sampai itu persiapan alat dan persiapan bahan yang kalian gunakan. Begini, misalnya kalian sudah bertanam, sudah lama nih contohnya, kalian sudah ada, karena sudah ada yang mengirim WA ke Ibu, sudah melakukan penanaman, ya, kalau memang misalnya sudah ada, nggak apa-apa, itu aja dilanjutkan. Mengenai soal Ibu itu, diingat aja kira-kira umurnya berapa hari sudah tanaman itu. Dicentang aja kalau memang kalian sudah membuat rancangan, anggaplah kalian buat perencanaan kan, centang aja iya, misalnya memilih jenis sayuran, iya gitu. Buatlah jadwalnya, ada jadwalnya misalnya, diingat aja kira-kira sekian umurnya sudah 20 hari ya, centang aja iya karena sudah membuat jadwal kegiatan budidaya gitu ya. Kemudian bahannya apa, bahan yang kalian gunakan ya, kalau misalnya ada tanah di situ, ada pupuk, difoto aja baru kalian kirim, upload gitu ya. Begitupun juga alatnya, alat apa yang kalian gunakan. Kalau misalnya kalian bertanam dengan menggunakan sistem hidroponik, ya dicentang aja hidroponik seperti itu ya. Jadi soalnya gampang aja. Jadi jangan kalian mempersulit diri, tidak tahu soalnya, hanya iya dan tidak aja yang kalian centang. Apa yang kalian lakukan ya disilakan dicentang gitu ya. Itu tahap pertama, itu penilaian keterampilan 1. Ya, nanti setelah itu baru Ibu kirim lagi penilaian yang kedua. Penilaian keduanya itu apa? Yaitu tentang pelaksanaan. Nah, pelaksanaan yaitu tentu perawatan. Nanti Ibu bikin lagi seperti yang tahap pertama ini. Artinya kalian mencentang juga misalnya apakah kalian melakukan pembibitan
apakah kalian kalau misalnya melakukan penyemaian, kalian centang ya. Kalau tidak ya artinya kalian tanam langsung, ya centang aja kolom tidak gitu ya. Mudah aja soalnya Ibu. Jadi itu petunjuknya ya, seperti itu. Nah, saya lanjut. Jadi ini petunjuk sampai ke akhir. Mungkin satu kali lagi penilaian keterampilan. Yang kedua itu terakhir sudah budidayanya ya. Karena kita sebentar lagi kita mau uji ulangan PTS. Jadi budidayanya nanti kita sampai sebelum sampai PTS ini saja. Nanti kalau bikin soal, Ibu bikinkan soal, itu bahannya hanya budidaya saja yang kalian pelajari untuk mid semester atau penilaian tengah semester disingkat dengan PTS. Paham ya? Nah, Ibu lanjut. Sudah dipoto nggak Nanak? Ini petunjuknya. Seperti ini nanti ini petunjuknya, petunjuk soalnya yang sudah Ibu kirimkan. Kemudian ini contoh tahapan budidaya tanaman sayuran. Perencanaan. 1. Perencanaan. Menentukan jenis tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Ya. Menentukan tempat budidaya tanaman sayuran. Apakah itu di pekarangan atau di kebun, atau menggunakan polybag, pot dan sebagainya. Ya, mungkin bekas-bekas kemasan misalnya bekas minyak bimoli itu kan biasanya kan juga gitu ya, plastik kan tahan ya. Dilubangi, dipakai untuk bertanam. Kita jangan kita kehabisan akal anak-anak. Apa yang bisa kita gunakan kita manfaatkan. Yang penting menghasilkan sesuatu ya. Kemudian membuat jadwal kegiatan, menyusun kebutuhan sarana ya, bukan saran ya, sarana dan alat. Nah, itu yang kita isi dari perencanaan. Ya. Nah, sama dengan soal yang Ibu kirimkan. Kalian centang-centang saja. Menyusun kebutuhan sarana dan alat. Nah, jadi apa yang kita buat di sini itu menjadi acuan dasar apa yang kita melakukan. Kemudian lanjut. Nah, di sini Ibu minta persiapan sarana dan alat dan peralatan. Nah, seperti Ibu tadi jelaskan, Ibu minta difoto. Ini contoh saja yang Ibu berikan ya. Nah, jangan diikuti seperti persis dengan apa yang Ibu buat. Ya, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian siapkan, itu aja yang kalian foto. Bahan yaitu benih kangkung, kemudian pupuk. Di buku paket sebenarnya ada Nanak ya. Jadi makanya Ibu sesuaikan dengan yang ada di buku paket. Kemudian ada kompos, ada pestisida. Itu bahan yang ya Ibu seperti ini yang Ibu minta kalian cat foto bahannya, artinya ada bukti kalian melakukan penanaman di rumah ya. Apalagi kan sekarang kita tidak dibolehkan keluar ke mall, jadi kita isi waktu kita itu dengan bertanam ya, menyalurkan hobi ya. Kemudian yang berikutnya ini alatnya, ini contohnya ya, alat yang Ibu tampilkan di sini. Ya kalau nggak punya sprayer nggak apa-apa ya. Apa yang biasa kalian gunakan untuk menyiram ya itu aja. Pokoknya tidak harus sama apa yang Ibu tampilkan. Apa yang kalian punya ya itu yang ditunjukkan. Ya, jujur aja ya, kalau kita melakukan sesuatu itu apa adanya. Jangan kita mengada-ngada ya. Nah, itu alat. Ini alat gembor, cangkul, korek, sprayer ya, pestisida. Lanjut. Kemudian ini proses. Nah, itu tadi tahapan perencanaan dan persiapan itu sudah Ibu berikan tugas keterampilan 1. Batasnya kalau nggak salah hari Senin ya Nanak ya. Nanti setelah itu mungkin minggu depan kita off dulu, istirahat dulu live-nya. Ibu berikan nanti soal untuk pengetahuan ya setelah keterampilan 1. Jadi Ibu koreksi dulu keterampilan 1. Siapa yang sudah selesai, saya masukkan nilainya. Kemudian baru Ibu kirimkan lagi ke Google Classroom, yaitu penilaian
pengetahuan mungkin soal seperti yang kemarin pilihan ganda ya Ibu berikan. Belajar yang baik ya anak-anak ya. Sekalian sudah di rumah kan bisa buka buku kok, masih ada yang nilainya rendah-rendah. Ya, belajar di rumah. Kemudian ini prosesnya. Ini tugas yang kedua nanti, tugas keterampilan kedua. Mengenai proses, saya hanya langsung nanti mengambil ke proses atau pelaksanaan tahapan-tahapannya. Mungkin kalian nanti hanya dicentang-centang aja ya dan tidak yang kalian lakukan. Misalnya kalian melakukan pembibitan, kalau misalnya iya pilih ya, kalau tidak ya jangan pilih iya ya, pilih tidak. Begitu juga pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Kemudian yang berikut penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Artinya itu kan ada itu benih bisa langsung ditanam ya. Ada juga benih harus disemai dulu. Gitu. Nanti setelah tumbuh jadi bibit baru dipindahkan, dipisah-pisah, dipindahkan ke yang tempat yang lebih besar. Gitu ya. Kemudian poin yang keempat adalah pemeliharaan. Setiap kalian melakukan pemeliharaan yaitu ada melakukan penyiraman. Ini tulisannya Ibu nih banyak yang salah ya, penyiraman dilakukan agar terus dibetulkan aja ya anak-anak ya. Ini tulisannya Ibu nih banyak yang salah ini, tetap lembab. Nah kemudian penyulaman, apa itu yang dinamakan penyulaman? Ya dibuka bukunya yang kemarin yang Ibu sudah jelaskan itu, kalau ada tanamannya mati atau artinya tidak sehat diganti dengan tanaman baru. Gitu ya. Nah itu keuntungannya kalau kita menyemai, kalau ke penyemaian dulu, jadi ada cadangan untuk mengganti tanaman yang yang tidak normal. Ya, penyiangan. Apa itu penyiangan? Termasuk semua pemeliharaan dilakukan untuk mengendalikan hama dan tanaman serta gulma. Apa yang biasa menyerang ke tanaman itu? Ya hama itu kan biasa semutnya banyak. Ulatnya diserang ulat bulu ya. Nah, itu kita bisa melakukan itu semuanya. Melakukan pengendalian penyakit. Serta gulma-gulma tahu kan? Artinya tanaman yang kita tidak inginkan. Itu mengganggu tanaman, mengganggu pertumbuhan tanaman karena dia tumbuh di sekitar tanaman kita yang utama. Tentunya kalau tumbuh itu kan tentu menjadi ibarat itu rebutan makanan. Gulma kan juga mau tumbuh, jadi dia mencari juga makanan. Jadi pertumbuhan tanaman kita jadinya tumbuh sih tapi kerdil. Nah makanya kita selalu bersihkan di samping-samping itu kalau tanaman-tanaman kecil yang tidak kita inginkan dicabut pelan-pelan ya. Nah, itu juga namanya memperhatikan tanaman, merawat tanamannya itu namanya. Dikorek-korek tanahnya supaya gembur, jangan keras karena tanah itu kan kalau disiram terus ya kan jadinya jadi keras. Nah, dikorek-korek. Itu kemudian pembumbunan dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah ya seperti tadi yang Ibu jelaskan ya. Nah, pemupukan harus dilakukan dengan tepat. Caranya, jenisnya, dosis dan waktunya. Kalau kalian menggunakan pupuk, kalian bisa membaca petunjuk. Biasanya kalau kita beli pupuk itu ada petunjuknya di kemasannya itu ya. Nah, seperti itu. Pengendalian organisme pengganggu tanaman ya seperti tadi yang pada poin yang C itu untuk melakukan pengendalian pengganggu tanaman. Bisa sebenarnya kita selain pestisida yang ada pestisida organik, ada anorganik, ada yang bisa kita buat secara alam. Ya bisa kalian cari di internet kok. Tuh pestisida organik ya, artinya yang buatan. Itu dari daun daun pepaya bisa dijadikan pestisida organik itu. Karena itu pahit kan daunnya ya, bisa kalian buka cari, pokoknya kalian cari di internet apa sih sekarang kalau kita mau belajar tidak ada susahnya ya, banyak sumbernya di Google itu, internet itu banyak itu, kita cari-cari di situ aja. Kemudian pemasangan ajir, apa itu ajir?
tongkat itu kan anak, namanya ajir. Terus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Seperti kalau misalnya ada tanaman tomat nih berbatang lemah kan, buahnya banyak, lebat kan, supaya tidak patah batangnya, tangkainya yang ada buah di situ bergantung. Kita dikasih penyangga, itu namanya ajir, ya, paham ya? Jadi bukan hanya semata tanaman yang menjalar aja dikasih ajir, yang seperti buncis, kacang panjang, itu kan pakai semua terus ya. Nah seperti itu. Kalau misalnya kalian punya tanaman seperti itu ya nanti kalian centang menggunakan itu, iya gitu ya. Nah, kemudian yang kelima pemanenan, kemudian pasca panen. Nah nanti yang tahap yang kedua untuk penilaian kedua nanti Ibu keterampilannya, hanya ini Ibu mengambil prosesnya ya. Nah kalau tidak sampai ke panen nggak apa-apa. Nanti setelah itu baru kalian nanti foto. Umurnya sudah kira-kira berapa hari tanaman yang sudah ditanam itu. Di foto aja, yang penting ada buktinya. Oh ini tanamannya si A dari kelas 7A. Gitu ya. Ibu lihat nih kelas 7A ini rajin-rajin loh. Senang Ibu, saya suka. Tapi ada kelas itu yang paling banyak chatnya itu, wah kelas 7K kalau nggak salah. Sampai di WA Ibu itu sampai 1000 chat itu banyak masuk. Atau komentarnya apa aja saya di situ. Jadi kurangi ya, khusus pembelajaran aja lah di situ di WA-nya ya. Jangan macam-macam lah yang dikomentari. Yang penting-penting aja. Ya anak ya. Nah ini ibu selipkan ini karena Ibu baca loh. Kemudian Ibu lanjut lagi. Ini tadi proses untuk tugas yang kedua nanti keterampilan ya anak ya. Jadi nanti setelah itu kalian foto nanti tanamannya. Ya paling mungkin sebelum kita meet Ibu minta terakhir dikumpulkan. Jadi selesai, hanya itu aja tugasnya. Jadi masih tugas yang akan datang setelah keterampilan 1, penilaian keterampilan 1, Ibu berikan nanti penilaian pengetahuan ya. Itu bahannya kemarin sarana ya. Kemudian ini Ibu mengambil dari pemeliharaan tanaman, tahapan tanaman sampai pada alternatif. Ya itu nanti bahannya yang Ibu buatkan soal untuk penilaian harian kedua. Jadi 2 penilaian harian, 2 kali penilaian harian, 2 kali penilaian keterampilan. Ya. Paham ya anak-anak ya? Ibu lanjut ya. Nah ini contoh pengamatan. Nah itu tadi Ibu sampaikan, boleh kalian buat cara yang lain ya. Tidak harus mengikuti apa yang Ibu contohkan ya. Yang mana yang yang enak, yang mana yang kamu bisa pahami, itu yang kalian buat. Tidak harus sama dengan Ibu ya. Nah, kalian yang Ibu contohkan di sini hanya mengamati tinggi tanamannya. Kalau misalnya nih kalian mengikuti Ibu tinggi tanaman, nggak usah dipegang-pegang tanamannya, nanti kalau dipegang bisa patah tangkainya dan sebagainya ya. Jumlah daunnya ya kira-kirakan aja, kalau nggak bisa dihitung ya artinya sudah banyak seperti ini. Begitupun juga ukuran lebarnya. Nah, kemudian keterangannya kalau misalnya subur ya dikatakan di situ subur, pertumbuhannya baik gitu ya. Sudah mulai berbunga gitu. Nah seperti itu ya. Nah ini contohnya. Jadi anak-anak seperti tadi dari awal Ibu hanya menyampaikan, itu hanya Ibu mengulangi materi yang lalu dan memperjelas tugas yang Ibu sampaikan, yang sudah Ibu berikan kemarin dan yang akan datang ya. Nah, jadi tinggal kalian menunggu penilaian harian kedua dan penilaian keterampilan kedua. Setelah itu nggak ada lagi ya anak-anak ya. Sudah kita sampai di budidaya, kita masuk ke mid semester. Saya kembali ke sini. Sudah difoto ya anak-anak. Tapi ini sudah ada Ibu kirim materinya ya, kalian bisa pelajari
Itu aja yang mungkin Ibu sampaikan, hanya Ibu mengulangi saja. Saya hanya mengingatkan kembali tugas-tugas yang Ibu berikan itu tolong dikerjakan ya. Kalau misalnya lewat Google Classroom, ya di Google Classroom aja. Jangan dikirim ke WA-nya Ibu. Bertumpuk-tumpuk tugasannya Ibu. Ada juga double-double sudah dikirim ke Google Classroom, kirim lagi ke WA. Ya. Yakin aja masuk kok nilainya itu tugasnya kalau ke WA, ke Google Classroom. Itu aja barangkali anak-anak yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ingat tugas-tugasnya, dan terutama tetap menjaga kesehatan ya, karena kesehatan itu adalah modal utama buat kita semuanya. Apapun kita bisa lakukan, bisa kita kerjakan kalau kita dalam keadaan sehat. Kita bekerja, ingat jangan lupa berdoa ya. Berdoa ya anak-anaknya, biasakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mungkin itu aja dari Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.